Presiden Joko Widodo mengutuk serangan Israel ke Rumah Sakit Baptis Al-Ahli di Gaza. Jokowi juga menyatakan akan mengambil tindakan terkait situasi perang Hamas-Israel di Gaza. Jokowi mengatakan Indonesia bersama Organisasi Kerjasama Islam atau OKI akan mengirimkan pesan kuat kepada dunia untuk menghentikan eskalasi yang terjadi, termasuk menghentikan penggunaan kekerasan dan fokus pada masalah kemanusiaan dan menyelesaikan akar permasalahan yaitu pendudukan Israel atas Palestina. Jokowi juga memerintahkan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi untuk hadir dalam pertemuan luar biasa para Menlu OKI di Jeddah, serta untuk terus mengupayakan evakuasi warga negara Indonesia yang saat ini masih terkendala di kondisi lapangan. Sementara itu, Retno mengakui pemerintah sulit mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI di jalur Gaza, Palestina di tengah peperangan Israel-Hamas yang kian memanas. Retno menegaskan Indonesia akan melakukan segala upaya untuk mengevakuasi WNI dengan selamat dan menurut data Kementerian Luar Negeri terdapat 10 WNI yang berada di jalur Gaza. Selain itu tercatat sebanyak 136 WNI masih berada di wilayah tepi barat dan sekitarnya dan mereka memilih untuk tetap tinggal di lokasi masing-masing. Indonesia mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi di Gaza karena telah mengakibatkan penderitaan dan semakin banyaknya korban sipil, termasuk perempuan dan anak. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap Rumah Sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Sehingga saya perintahkan Menteri Luar Negeri untuk hadir dalam pertemuan luar biasa para Menlu OKI di Jeddah kemarin, serta untuk terus mengupayakan evakuasi WNI yang saat ini masih terkendala kondisi lapangan. Indonesia tidak akan tinggal diam melihat korban sipil terus berjatuhan, melihat ketidakadilan terhadap rakyat Palestina yang terus terjadi. Indonesia bersama-sama dengan OKI mengirimkan pesan kuat kepada dunia untuk menghentikan eskalasi, untuk menghentikan penggunaan kekerasan, untuk fokus pada masalah kemanusiaan dan menyelesaikan akar permasalahan. Sekaranglah saatnya dunia berdiri bersama membangun solidaritas global untuk menyelesaikan masalah Palestina secara adil dan menerapkan parameter internasional yang telah disepakati. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan putra mahkota yang juga Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud alias Pangeran MBS dalam kunjungan kerja hari keduanya di Riyadh, Arab Saudi pada Kamis 19 Oktober 2023. Jokowi dan Pangeran MBS mengadakan rapat bilateral di ruang pertemuan Istana Al-Yamamah. Usai rapat bilateral, Jokowi menghadiri jamuan makan oleh Perdana Menteri Arab Saudi tersebut. Rangkaian pertemuan delegasi kedua negara diakhiri dengan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman atau MOU antara pemerintah Indonesia dan juga Arab Saudi. Kerjasama kedua negara yang ditandatangani yaitu terkait pembentukan Dewan Koordinasi Tertinggi antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi, kerjasama teknis antara Badan Standarisasi Nasional dan Organisasi Standar, Metrologi dan Kualitas Saudi, kerjasama di bidang pemuda dan olahraga, serta kerjasama jaminan produk halal. Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi juga setuju membentuk Dewan Koordinasi Tertinggi Indonesia-Arab Saudi untuk memperkuat hubungan kerjasama kedua negara. Sementara itu, nama Menteri BUMN Erick Thohir muncul di masyarakat sebagai sosok yang diduga kuat akan mendampingi bakal calon Presiden Prabowo Subianto sebagai bakal calon Wakil Presiden, mengingat saat ini memang hanya Prabowo yang belum juga mengumumkan siapa sosok calon Wakil Presiden pilihannya. Nama Erick Thohir semakin menguat sebagai kandidat bacawa pres Prabowo dengan beredarnya informasi bahwa Erick telah mengurus surat-surat yang diperlukan sebagai persyaratan menjadi cawapres, seperti surat keterangan tidak pernah dipidana yang telah dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang telah diterbitkan Baintelkam Polri. Ditambah lagi Wali Kota Solo Gibran Rakebuming Raka yang juga diduga kuat berpotensi jadi bacawa pres Prabowo tiba-tiba menuliskan huruf E
di akun media sosial X miliknya. Kicauan Gibran tersebut langsung memicu reaksi dan spekulasi warganet yang menduga hal tersebut menjadi sinyal bahwa Erick Thohirlah yang menjadi kandidat terkuat bacawa pres Prabowo. Terkait peluang Erick menjadi bacawa pres Prabowo, Ketua Umum DPP Projo Budi Aris Setiadi menegaskan pihaknya tidak mau berandai-andai. Dirinya menegaskan semua proses pemilihan cawapres tersebut diserahkan kepada Koalisi Indonesia Maju karena sesuai konstitusi, hak untuk mencalonkan capres dan cawapres tersebut adalah ranah partai politik. Sejumlah media asing tengah menyoroti pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia ke Komisi Pemilihan Umum untuk mengikuti pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Media Singapura Channel News Asia dalam pemberitaannya menyebut akan ada sekitar 204 juta warga Indonesia yang berpeluang memberikan suara pada pemilu 14 Februari 2024. Selain itu, Channel News Asia juga menyoroti periode pemilu RI yang spesial karena tak hanya mengikuti Pilpres, tetapi masyarakat RI juga akan diminta suaranya pada pemilu legislatif atau Pileg pada 2024 mendatang. Sehingga tahun depan Indonesia akan menjalani pemilu terbesar di dunia. Selanjutnya, The Straits Times juga menyebut demam pemilu di Indonesia mulai meningkat usai dua paslon Capres-Cawapres telah resmi mendaftarkan diri ke KPU pada Kamis lalu. Capres dan Wapres yang sudah siap melaju ke Pilpres 2024 tersebut, yakni pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin, serta pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Media Australia ABC News juga menyoroti semarak dukungan dari ribuan rakyat Indonesia yang mewarnai KPU kemarin dan jumlah aparat yang dikerahkan. Selanjutnya, Nikkei Asia dari Jepang juga mengulas euforia Pilpres 2024 RI serta mengingatkan hingga saat ini bakal calon presiden Prabowo Subianto belum mengumumkan bakal calon wapresnya.